Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Surat Al-Infitor ayat 1 sampai ayat 12. Terjemah dari ayat tersebut, idzas sama'u, apabila langit, ing fatarat, belah, wa idzal kawakibu, dan bintang-bintang, ing tasarat, jatuh, wa idzal biharu, dan laut, fujirat, meluap, wa idzal quburu, dan kuburan-kuburan, bu'thirat, dikeluarkan, alimat nafsun, setiap jiwa pasti mengetahui ma qaddamat, yang sudah dilakukan, wa akharat, dan yang dilalaikan. Ya ayyuhal insanu, wahai manusia, ma gharraka, apa yang menipumu, bi rabbikal karim, terhadap Tuhanmu yang mulia. Alladzi khalaqaka, ia telah menciptakanmu, fasawwaka, sempurna, fa'adalak, dan seimbang, fi ayyi suratin, dengan bentuk masya'a, apa yang ia kehendaki, rakkabak, tersusun. Kalla, jangan begitu, bal tukadzibuna, bahkan kalian mendustakan, biddin, terhadap hari pembalasan. Wa inna 'alaikum, sesungguhnya kalian, wa inna 'alaikum, sesungguhnya terhadap kalian, lahafizin, ada yang menjaga, kiraman katibin, malaikat yang mulia yang mencatat, ya'lamuna, mereka mengetahui, ma taf'alun, apa yang kalian tidak ketahui. Itu kiranya terjemah dari surat Al-Infitor ayat 1 sampai ayat 12. Disebut surat Al-Infitor ini karena di antaranya Allah menerangkan tentang
bahwa hari kiamah ini apa yang terlihat dengan hebat, maka semua jagat raya ini Allah hancurkan. Jadi semua jagat raya ini Allah hancurkan. Nah, makanya di sini diterangkan tidak ada satupun benda jagat raya yang mulus. Jadi kalau pikiran-pikiran orang-orang kafir dikira bahwa kiamah ini hancurnya dunia. Sementara antariksa yang lain itu tidak hancur. Sampai ada yang mengungkapkan kalau misalkan dunia ini hancur, ya kita persiapkan saja satelit untuk pindah ke Mars. Untuk pindah ke planet yang lain. Itu kan diantaranya pikirannya bahwa kiamat itu dunia yang hancur. Padahal semuanya jagat raya ini hancur. Tidak ada yang tersisa. Termasuk planet, bulan, kemudian bintang, bahkan matahari pun. Itu semuanya. Jadi Allah habiskan gitu kan. Itulah yang disebut hari kiamat. Makanya di dalam surat Al-Infitar ini dikatakan sampai idzas sama'un fatarat. Artinya insyaqqat. Dalam lafaz yang lain yaitu as-sama'u munfatirun bih. Jadi dalam lafaz yang lain itu as-sama'u munfatirun bih. Nah, kalau di dalam ayat lain, dalam ayat ini idzas samaun fatarat, artinya insyaqqat, belah. Nah, jadi belah, hancur. Kemudian al-kawakib ini artinya planet-planet, bintang-bintang. Itu kalau di dalam Al-Qur'an disebutkan yaitu ihda asrata kaukab, ada 11 planet, maka semuanya adalah intasarat, artinya tasaqatat, itu berjatuhan. Padahal menurut kajian ahli ilmu bahwa al-kawakib ini satunya itu lebih besar daripada dunia. Jadi hampir berapa ratus persen lebih besar al-kaukab daripada bumi. Nah, semuanya jatuh. Jadi akan kemana manusia? Semuanya ini planet-planet jatuh. Wa idzal biharu, dan laut itu fujirat, meluap. Jadi meluap. Nah, bahkan istilahnya semuanya itu istilahnya menutupi daratan. Itu semuanya itu menutupi daratan. Nah, kalau sekarang ini kan baru istilahnya ya secara penelitian memang sudah banyak lautan ini airnya di atas permukaan bumi. Hanya mungkin istilahnya ada benteng-bentengnya saja. Jadi kalau nanti misalkan ini jelas itu kan air itu terus meluap, kemudian ditahan dengan benteng, terus ditahan, yang kemudian satu saat itu Allah hancurkan, bagaimana? Artinya semua daratan itu ya tenggelam. Inilah, jadi kiamat ini akan seperti itu. Wa idzal biharu fujirat, air itu meluap. Bahkan di pinggiran daerah Jakarta itu sudah air ini lebih di atas daripada daratan. Nah, jadi mudah saja kalau Allah menghendaki untuk menghancurkan. Kemudian wa idzal kubur bu'sirat. Apa bu'sirat itu? Artinya tuhariku fayakhruju man fiha. Maka nanti dari alam kubur, jadi sudah hancur semuanya, maka Allah tiupkan dan semua yang di alam kubur itu keluar. Jadi jangan terbayang kuburan, karena kan hancur dunianya. Kemudian nanti sudah rata, sudah tidak ada kehidupan, maka Allah jadikan kehidupan baru, alam yang baru, maka dari situlah
Allah keluarkan tentang masalah manusia yang di alam kubur. Itu bu'sirat, artinya digerakkan yang kemudian keluarlah. Semua manusia pergi tanpa sehelai kain. Itu ngabring. Kemana? Ya tentunya disebutkan dalam beberapa riwayat itu di alam mahsyar. Sehingga pada waktu itu alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Setiap manusia akan tahu apa yang diperbuat ketika di dunia dan apa yang dilalaikan di dunia. Makanya di dalam sebuah hadis diterangkan bahwa nanti manusia ini payang duru ila aimana fala yaro illa maqaddama. Jadi manusia itu nanti payang duru, dia akan melihat fala yaro, maka pas begitu dia melihat ke sebelah kanan maka tidak ada yang dilihat illa maqaddama, kecuali yang sudah diperbuat. Jadi bapak-bapak nanti semuanya kita di alam mahsyar ini akan kita lihat amal kita. Jadi yang baik-baiknya itu akan terlihat. Dari awal kita dewasa sampai meninggal itu apa yang diperbuat kebaikan-kebaikan itu akan nampak. Jadi kata Allah, kata Rasul, payang dulur aimana, ia melihat ke sebelah kanan falayaro, maka tidak ada yang dilihat illa maqaddama, kecuali yang sudah dilakukan. Jadi kebaikan-kebaikan yang kecil sudah jelas, yang besar itu semuanya nampak. Payang duru ila as'ama, lalu melihat ke sebelah kiri falayaro, dia tidak melihat apa-apa illa maqaddama, kecuali yang sudah diperbuat. Jadi pas melihat ke sebelah kiri semuanya yang dilakukan itu nampak. Oh iya kalakuan baheula di dunia teh nu alusna, ieu nu gorengna, itu semuanya jelas. Tidak ada yang terlewat, gitu kan? Nah, kemudian fayang duru ila yadai, kemudian dia melihat ke depan, maka pala yaro, ia tidak melihat illan nar, kecuali neraka. Nah, makanya di sini Allah menyebutkan alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, maka semuanya akan tahu kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan. Hanya persoalannya nanti setelah diketahui kebaikan dan kejelekan, maka Allah akan timbang. Akan timbang, disebut yaumul mizan, ditimbang. Maka setelah ditimbang ini maka ada yang sakulat mawazinhu, ada yang khofat mawazinhu. Ada yang berat kebaikannya, ada juga yang ringan kebaikannya. Maka itu untuk menentukan surga dan neraka dari timbangan amal tersebut. Nah, oleh sebab itu maka setelah Allah menerangkan tentang hal ihwal kiamah, manusia akan tahu kebaikan dan kejelekan, maka Allah menyeru, ya ayyuhal insanu, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang menipumu terhadap ibadah kepada Tuhanmu yang maha mulia. Ini merupakan tahdid, merupakan ancaman dari Allah. Kira-kira setelah Allah terangkan hal ihwal kiamat dan manusia akan tahu amal kebaikan dan kejelekan, maka kata Allah, kira-kira apa yang menipumu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam tafsir dikatakan yaitu al-makna fi hadzal ayah, makna dari ayat ini, ma gharraka yabna adam bi rabbikal karim, apa yang menipumu wahai manusia ibadah kepada Tuhanmu, hatta aqdam ta'ala maksiatihi, sehingga engkau mendahulukan durhaka, berbuat dosa kepadanya, wa qabaltahu bima la yaliku, dan engkau menerima apa yang tidak layak.
Sehingga inilah maza ajabtal mursalin, apa kira-kira engkau menjawab kepada para utusan. Jadi wahai manusia, kenapa engkau mendahulukan kejelekan-kejelekan daripada engkau berbuat kebaikan-kebaikan? Maka di dalam surat Luqman itu diterangkan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan la tagurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jadi dalam surat Luqman diterangkan, janganlah kehidupan dunia ini menipumu, dan janganlah syaitan ini bisa menipu kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyak manusia yang tertipu dengan kehidupan dunia. Jadi orang itu bermaksiat kepada Allah dengan berbagai kemaksiatan kan, bisa dengan kemusyrikan, bisa dengan kejahatan-kejahatan yang lain, dengan meninggalkan aturan-aturan Allah. Itu kan faktor-faktor duniawi. Makanya Allah amanatnya la taghurrannakumul hayatud dunya, janganlah engkau tertipu dengan kehidupan dunia ini. Bahkan jangan tertipu kalian oleh syaitan, karena syaitan itu selalu ya'murukum bil fahsya, selalu memerintahkan kepada kejelekan-kejelekan. Nah, makanya disinilah menurut Ibnu Umar, yaitu janganlah kalian tertipu dengan kebodohan-kebodohan. Kenapa dikatakan kebodohan? Karena si pelaku maksiat, si pelaku dosa, maka Quran menyebutkan dengan kata-kata bodoh. Contoh, di dalam Al-Quran ada kalimat ya'maluna su'a bijahalah. Kenapa ya'malu su'a bijahalah? Artinya ya'maluna su'a, melakukan sebuah kejelekan, bijahalah itu dengan sebab kebodohan. Kenapa disebutkan bodoh? Tidak berpikir ke depan, tidak berpikir akibat. Jadi Allah menyebutkan si pelaku-pelaku maksiat, si pelaku-pelaku dosa itu disebutnya orang bodoh. Kenapa? Karena tidak berpikir kepada masa depan. Kalau kita menilai bodoh itu kan tidak tahu apa-apa. Kalau kita menilai bodoh itu tidak tahu apa-apa. Kalau kita kadang menilai cerdas itu mungkin dilihat dari segi IPK. Wah, kamlud. Wah, ini cerdas. Ini hebat. Padahal kalau menurut atau sudut pandang Al-Quran, yang disebut bodoh adalah si pelaku-pelaku dosa. Yang disebut cerdas adalah orang-orang yang berpikir ke depan, yaitu berpikir tentang kehidupan setelah kehidupan ini. Itu orang cerdas. Jadi kalau orang berpikirnya bagaimana bekal nanti di yaumul akhir, apa yang sudah dijadikan bekal dan ketenangan jiwa setelah meninggal ini, selalu berpikir ke sana, itu orang cerdas. Kemudian kalau dia melakukan istilahnya kemaksiatan, melakukan dosa, maka itu disebut bodoh. Jadi kalau saya melihat dari versi Al-Quran, dari sudut pandang Al-Quran, maka walaupun dia istilahnya dengan strata 3 bahkan bisa dikatakan profesor, kemudian IPK-nya luar biasa, tapi dia pelaku dosa, pelaku maksiat, itu tetap orang bodoh. Kenapa? Karena dia itu tetap akan mati. Dan setelah mati itu tetap akan ada sanksi dari Allah. Maka itulah. Jadi bodoh dan pintar itu bukan hanya dari sudut pemikiran umum, tapi harus kita melihat dari sudut agama. Siapa yang bodoh, siapa yang pintar. Makanya disinilah. Kalau Ibnu Umar mengatakan dengan jahluhu, dengan kebodohannya. Kenapa? Ya'maluna su'a bijahalah. Mereka melakukan kejelekan itu dengan sebab kebodohan. Kenapa? Karena tidak tahu bagaimana nasib nanti setelah meninggal. Nah, oleh sebab itu, maka disinilah Allah mengingatkan, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang menipumu terhadap Tuhanmu yang maha mulia.
Yang Allah ini alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang telah menciptakanmu dengan sempurna dan seimbang. Jadi sawiyan mustaqiman mu'tadilal qamah muntasibaha. Artinya Allah menciptakan manusia itu dengan sempurna, dengan seimbang. Makanya di dalam ayat yang lain dengan kata-kata yaitu ahsanul khaliqin, dengan sebaik-baiknya penciptaan. Jadi tidak ada makhluk yang paling baik kecuali manusia. Jadi Pak, ini sudah Allah ciptakan manusia ini dengan sempurna dan seimbang. Itu kan kalau kita lihat manusia itu kan, kita Pak, yang ada pada diri kita itu Allah sudah semuanya diseimbangkan dan disempurnakan. Jadi lamun bapak-bapak boga halisna ayanu kanal ayanu ipis eta teh geus sempurna eta teh. Sudah seimbang. Jadi kalau misalkan Allah ciptakan dengan hidung seperti itu, Allah itu sudah seimbang, sudah sempurna. Makanya pantas kalau di dalam Al-Qur'an dikatakan jangan sampai merubah ciptaan-ciptaan Allah. Nah, jangan merubah ciptaan-ciptaan Allah gitu kan. Mana diantaranya? Rasulullah melarang kepada perempuan yang sampai mengerik halis. Itu kan. Sampai menggusar gigi. Itu kan. Bahkan sekarang ini dikembangkan dengan adanya apa istilahnya suntik silikon. Bibir bagaimana supaya lebih tipis. Atau misalkan hidung supaya lebih mancung. Itu kan dirubah. Itu kan ini banyak. Ini kan sudah mengganti atau sudah merubah ciptaan-ciptaan Allah. Padahal Allah menciptakan itu sudah sempurna. Makanya ketika dirubah biasa ada masalah. Kemudian Allah sudah menyeimbangkan. Jadi apapun yang Allah ciptakan itu sudah seimbang. Makanya kalau misalkan kita sakit kan terasa tidak seimbangnya. Jadi makanya kalau misalkan apa definisi sakit? Definisi sakit itu tidak seimbang. Jadi kalau misalkan Bapak ini harusnya detak jantungnya sekian. Allah sudah memberikan sebuah ukuran. Ternyata terlalu cepat dan terlalu lambat itu jadi masalah. Ini kan tidak seimbang. Darah yang ada pada diri manusia itu sudah Allah seimbangkan. Ternyata pas begitu tidak seimbang, bisa darah tinggi atau darah rendah itu jadi masalah. Ya itu. Bapak-bapak juga istilahnya ya tenaga itu sudah diukur oleh Allah. Ternyata satu saat ternyata dikurangi tenaga itu sehingga jadi oleng, tidak seimbang kan begitu. Nah, makanya ini kenapa bisa disebut sakit? Karena hilangnya dari sebuah keseimbangan. Tenaga tidak seimbang jadi oleng. Kemudian darah tidak seimbang jadi masalah. Jantung, kemudian organ yang lain kalau tidak seimbang jadi masalah. Nah itu kan. Makanya disinilah ketika Allah menciptakan ini sudah Allah sempurnakan dan Allah memberikan sebuah keseimbangan. Hanya dengan sunnatullah mungkin ada sebuah perubahan-perubahan lagi. Nah kemudian disinilah fi ayyi suratim masa'arakabak. Maka Allah membentuk, menyusun masya'a sekehendak yang ia mau. Bahkan istilahnya kata Al-Mujahid, Allah ini menciptakan manusia ini kadang-kadang fi ayyi syabahi abin au umin au khalin au amin. Maka pas begitu Allah menciptakan manusia, maka fi ayyi suratin masarokabak, maka bisa saja anak ini sama dengan bapaknya, anak ini bisa sama dengan ibunya, kadang bisa dengan saudaranya, dengan uanya, dengan bibinya. Itulah fi ayyi surati masarokabak. Ini menurut Al-Mujahid. Bahkan kadang-kadang ini Allah ciptakan itu ada bagian-bagian tertentu. Oh ini kalau dari segi fisik maka bisa menyerupai bapaknya.
Tapi kadang ada sebuah karakter yang sama dengan ibunya. Atau mungkin terbalik. Jadi itulah pi'ai surati masarokabak. Makanya manusia itu tidak akan lepas dari yang melahirkannya. Jadi lamun teh mah urang boga beungeut siga kitu, indungna kitu, tah moal teh kitu ka anakna oge gitu kan. Ya mah istilahna boga beungeut kitu, indungna kitu, bapana kitu, ari mikir hayang siga Nabi Yusuf kumaha tah. Itu kan tapi kayak istilahnya pas melahirkan hayo he nu dibaca teh surat Yusuf, hayang siga Nabi Yusuf. Nya pas melahirkan teh ternyata anu sarwana Nabi Yusuf di penjara. Nah, jadi itu. Jadi Allah akan ciptakan fi ayyi surati masarokabak. Maka Allah akan menciptakan dengan bentuk, dengan susunan apa yang ia mau. Bisa menyerupai ibu, bisa menyerupai bapak, bisa juga menyerupai saudara. Itulah yang dikatakan oleh Al-Mujahid dalam menafsirkan fi ayyi suratin masarokabak. Makanya bahasa kita kan geningannya mirip cenah ka ibu, mirip ka bapak, ya begitu. Tapi ulah bapak mirip ka budaknya. Nah bapak cenah menisami sareng tuang putra, salah eta mah. Tapi paling juga anak menyerupai dengan ibu atau bapak. Di dalam sebuah riwayat, ini Sahihain Bukhari Muslim dari Abi Hurairah, anna rajulan, sesungguhnya seseorang qala bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innam ra'ati waladat gulaman aswada. Qala hallaka min ibilin? Qala na'am. Qala fama alwanuha? Qala humrun. Qala fima min awraqa? Qala na'am. Qala fa anni ataha dzalik? Qala asa an yakuna naz'ahu irkun? Qala wa hadza asa an yakuna naz'ahu irkun. Jadi ketika ada seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, istriku melahirkan anak yang hitam. Beureun salakina teu rumasa hideung eta teh. Jeung indungna oge teu hideung teuing gitu kan. Rasulullah memberikan satu pertanyaan lagi. Jadi hallaka min ibil? Ari anjeun cenah apakah kamu punya unta? Qala na'am. Iya. Qala fama alwanuha? Fama alwanuha? Apa warnanya? Qala humurun. Merah cenah. Qala fima min awraq? Qala na'am. Apakah ada dengan warna yang lain? Na'am. Iya. Nah begitu. Jadi Allah akan menciptakan fi ayyi surati masa'a raqabak. Jadi ulah pedah istilahna indung bapakna bodas, budakna oge dijamin bodas. Ini belum tentu. Jangankan istilahnya ada yang indung bapakna itu hitamnya, anaknya putih, itu kan tidak aneh. Kalau Allah menghendaki. Jadi ulah nyalahkan gitu kan. Ya Allah, kenapa ini orang tuanya semuanya ibu bapaknya putih, anaknya hitam? Fi ayyi suratin masya'a raqabak. Itulah jawabannya. Bahkan istilahnya kalau kita lihat binatang itu kalau misalkan ini taruh, ini binatang itu warnanya putih. Ternyata melahirkan apakah putih? Tidak kan? Ada yang hitam, ada yang kuning. Kemudian itu kalau misalkan semacam sapi. Kita lihat binatang yang lain, setingkat anjing saja. Itu kadang-kadang istilahnya pas begitu dia melahirkan, maka anaknya itu warna-warni gitu kan. Itulah fi ayyi surati masarokabak. Jadi apa yang Allah ciptakan ya Allah menghendaki. Ini jadi warna ini jadi warna ini kan begitu. Bahkan kesananya ini jadi laki-laki, ini jadi perempuan, ini mungkin istilahnya tinggi, ini adalah pendek, ini adalah besar, ini kecil. Itulah fi ayyi surati masarokabak. Bapak-bapak mungkin punya anak ya. Anak kita sama tidak? Postur tubuhnya? Tidak kan? Tidak sama. Padahal sabibitnya. Sabibit gitu kan.
orang terganti pamajikan, nggak pamajikan eta. Tapi pas begitu anak yang pertama dengan anak yang kedua bisa beda. Pertama dari mungkin rupanya, mungkin fisiknya, bahkan karakternya. Itu kan karakternya berbeda. Kemudian istilahnya mungkin dari segi yang lain pun beda. Bahkan kecerdasannya pun berbeda. Itulah fi ayyi suratim ma sa'araqabah. Nah, ketika Allah menciptakan seperti itu, kalla bal tukadzibuna biddin, bahkan mendustakan, bahkan kalian mendustakan hari pembalasan. Padahal Allah sudah terangkan akan ada kehidupan setelah hidup ini. Allah mengingatkan apa yang bisa menipu kamu. Kemudian Allah menciptakan dengan istilahnya dengan sempurna, tapi kadang bal tukadzibuna biddin, kalian mendustakan hari pembalasan, yaitu yaumul qiyamah, yaumul akhir. Wa inna alaikum lahafizin, pada kalian ada malaikat hafidin yang menjaga, kiraman katibin yang mencatat semua amal-amal itu tercatat. Ya'lamuna ma taf'alun, dia tahu apa yang kalian tidak tahu. Pertanyaan saya, kira-kira Pak punya Bapak catatan amal? Dari mulai dewasa sampai sekarang? Kira-kira punya catatan amal? Paling juga catatan hutang piutang. Paling juga kalau pedagang catatan keluar masuk barang, kan begitu? Kira-kira catatan punya tidak? Saya yakin tidak ada yang punya catatan amal. Pas begitu dewasa, hari ini yang dilakukan kebaikan, kejelekan. Kebaikan, kejelekan terus tidak akan ada. Tapi tetap walaupun kita tidak punya catatan, ada yang mencatat. Ada yang mencatat. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma la taf'alun. Kita punya catatan, ada yang mencatat, dan nanti akan wawudi al-kitab, akan ditampakkan kitab tersebut, dan masing-masing akan mempertanggungjawabkan dari apa yang dia perbuat selama kehidupan di dunia ini. Maka itu isi di antara ayat-ayat dalam surat Al-Infitor ayat 1 sampai ayat 12. Insyaallah nanti kita Selasa yang akan datang dilanjutkan dan diselesaikan surat Al-Infitor ini. Saya kira untuk tafsir ini dicukupkan, dan silakan jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Tadi kaitannya antara manusia dengan ayat ini tadi Al-Infitor. Tadi dijelaskan oleh Bapak bahwa manusia ini diciptakan sempurna. Dan memang betul, manusia ini diciptakan sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lain. Tetapi ketika manusia itu dibandingkan dengan sesama manusia, itu memang terjadi ada perbedaan. Dan ini kaitannya dengan ayat yang tadi dijelaskan, bahwa manusia itu sempurna. Kalau memang sempurna, untuk menghadapi hari akhir dengan adanya bumi yang terbelah segala macam tadi, laut yang meluap, ini kita ini kan sebenarnya manusia itu kan juga punya namanya ikhtiar. Tetapi setelah kita hadapi dengan takdir, maka manusia itu ada yang bermaksiat terhadap Allah dan ada juga yang tidak gitu. Nah, ini penjelasannya gimana ya? Antara ikhtiar dengan takdir yang ada di Lauful Mahfuz. Itu aja ya Pak Ustadz yang ingin kita ketahui. Terima kasih Pak Ustadz.
Jadi semua manusia ini memiliki takdir. Semua manusia memiliki takdir. Hanya nanti takdirnya ada takdir yang taskhiri, ada takdir yang ikhtiari. Itu kan pertanyaannya bagaimana takdir dengan ikhtiar. Jadi takdir ini semua manusia memiliki takdir. Bapak-bapak ini jadi laki-laki ini takdir Allah. Jangan berpikir untuk jadi wanita. Tapi Allah setelah menakdirkan ini ada takdir yang kaitan dengan ikhtiari. Seperti nanti pada endingnya, akhirnya manusia masuk surga dan neraka. Ini kaitan dengan ikhtiarinya. Allah menakdirkan dia masuk surga. Kenapa ikhtiarnya? Gitu. Kalau misalkan seseorang ini sudah ada takdirnya yang tidak bisa ditawar apa? Yaitu setiap manusia ada rizkinya. Maka ternyata dia mendapatkan sekian ini artinya ini adalah ada sebuah takdir, rizkinya itu jelas ada, tapi mendapatkan itu ada kaitan dengan ikhtiarinya. Tidak mungkin orang misalkan diam tidak bergerak, lantas dia mempunyai rizki. Rizkinya ada, takdirnya hanya ada kaitan dengan ikhtiarinya. Itulah. Jadi nanti makanya saya sebutkan takdir yang ada pada diri manusia ada kaitan dengan takdir taskhiri, itu ketetapan yang memang tidak ada kaitan dengan ikhtiar, ada juga takdir yang kaitan dengan ikhtiari. Dunia ini itu Allah sudah takdirkan akan hancur. Akan hancur. Setelah Allah ciptakan sudah ada di Lauhul Mahfuz dan ini akan hancur. Kapan? Ternyata ini diantaranya apabila kasurul khobas, mayoritas sudah maksiat. Artinya ini takdir sudah ada. Hanya kapan Allah janji hancurkannya itu adalah apabila mayoritas maksiat. Bagaimana nanti dia akhir? Ya tetap Allah akan eksekusi, akan putuskan hukum ini sesuai dengan amalnya masing-masing gitu. Makanya betul kita harus membagi, ada kaitan dengan taskhiri, ada kaitan dengan ikhtiari, tapi dua-duanya dalam koridor takdir Allah. Ya. Kita sakit Pak, takdir dari Allah. Ternyata ada ikhtiar, berobat, sehat kembali, takdir di Allah dengan ikhtiarnya. Lamun urang teh ikhtiar tinggal merenang geus aya eta teh, tapi tidak ada ikhtiar. Salah, karena ada sebuah takdir yang harus proses dengan ikhtiari gitu kan itu. Mangga aya deui. Ada yang lain? Masih ada Pak tuh 5 menit lagi? Atau cukup saja? Ya, cukup. Ya, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, ya kajian kita dicukupkan dulu. Surat Al-Infitor ayat 1 sampai ayat 12. Insya Allah nanti kita lanjutkan ayat berikutnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.